Sepeda motor Beat ini berbet. Ini coba kita engkol. Ini sudah servis total, tetapi yang belum dipegang di bagian full pump ya. Untuk busi, throttle body udah dibersihkan semua, tetapi masih berbet seperti ini ya. Ditarik, nah seperti ini ya. Dapat kita lihat untuk tekanan fuel pump itu di angka 25 PSI ya, 25 PSI ataupun di berapa? Kurang dari 2 bar ya. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu ada di bagian fuel pumpnya ataupun otomatis di fuel pump itu memang sudah lemah. Nah, nanti saya coba untuk rekam biar lebih jelas. Oke, akan saya rekam dengan jelas bagaimana penampakan yang ada di bagian fuel pump di dalamnya ketika kunci kontak itu di-on-kan. Ketika kunci kontak di-on-kan, fuel pump itu menyala ataupun bunyi denging ya, seperti ini. Dan tekanan jarum naik. Seperti ini, naik. Nah, tetapi ini kurang dari standarnya. Untuk standarnya itu ada di 40 PSI. Nah, di bagian dalam untuk pompa bensinnya dapat kita lihat terdapat semburan yang terlalu besar ketika kunci kontak itu di-on-kan. Nah, terdapat semburan seperti ini. Ini berarti menandakan pada otomatis dari bagian fuel pumpnya itu sudah lemah ya, ataupun titik otomatis balik. Jadi untuk tekanan kan maksimal yang dikeluarkan itu adalah 40, tetapi pada bagian fuel pump itu ada otomatisnya. Kalau misalkan lebih dari 40, maka otomatis itu akan dibuang lagi ke tangkinya, jadi tidak akan disalurkan ke injektor secara keseluruhan ya, kalau lebih dari 40 PSI. Tetapi di sini kurang dari 40 PSI dia itu sudah nyembur keluar ataupun sudah membuang lagi ya, berarti ini menandakan pada bagian sistem otomatis yang ada di bagian fuel pump itu sudah lemah ataupun sudah rusak. Nah, kalau kalian hanya mengganti pada bagian rotaknya saja, maka pada bagian ini itu tidak akan bisa selesai ya. Yang bermasalah itu ada di otomatisnya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah ganti fuel pump ataupun sudah ganti rotak, tetapi tekanannya itu masih sama seperti yang pertama sebelum diganti, itu berarti permasalahannya itu bukan dari rotaknya ya, itu permasalahannya itu dari otomatisnya. Nah, bentuk otomatisnya itu seperti apa? Nanti kita bongkar dan kita lihat. Oke, kita lanjut. Di sini sudah ada bentuk penampakannya fuel pump ya. Yang tadi untuk tekanannya itu lemah di bawah 30 PSI. Di sini itu saya akan menjelaskan komponen mana yang dinamakan dengan otomatis tekanan daripada bagian fuel pumpnya ya. Itu ada di bagian ini, itu yang berwarna apa ini, silver ya. Ini yang bahan besi, itu adalah sejenis otomatis untuk melakukan proses pembuangan ketika pompa pada bahan bakar di sini itu menghasilkan tekanan yang berlebihan, maka pada bagian ini itu akan langsung membuang otomatis bahan bakar yang keluar itu untuk dimasukkan ke dalam tangki lagi ya. Jadi misalkan di sini itu sudah dihisap oleh pompa ya, ataupun rotaknya ya, ini sudah dihisap, terus di bagian sini sudah dikeluarkan menuju ke bagian injektor ya, menuju ke bagian injektor. Tetapi karena pada saat melakukan proses kerjanya di bagian pompa ini itu tekanannya berlebih, maka otomatis ini itu akan mengeluarkan bahan bakar menuju ke bagian sini ya, ke dalam tangki kembali, jadi dimasukkan lagi ke tangkinya. Nah, kalau misalkan posisi pada bagian otomatisnya ini itu udah rusak ya, di bawah tekanan 30 saja dia itu akan langsung bocor ataupun keluar. Maka penghasilan yang didapatkan dari pengeluaran sini itu akan berkurang karena pada sistem otomatis yang ada di sini ya, itu akan membuang ya. Nah, terus bagaimana untuk menangani hal yang seperti ini? Yaitu dengan cara mengganti satu set ya. Lebih baik satu set ganti. Karena kalau misalkan kalian hanya mengganti rotaknya saja ini,
dia itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Permasalahannya itu ada di sini. Rotaknya mungkin pasti masih bagus, ya. Tetapi karena pada bagian ini tekanannya di sini itu sudah melemah untuk otomatisnya, maka walaupun rotaknya itu baru, tetap nanti tekanannya itu pasti di bawah 30 karena di sini itu masih membuang secara terus-menerus, ya. Jadi yang wajib diganti itu adalah satu paket ini. Nah, untuk satu paketnya itu memang harganya mahal, ya. Tapi lebih baik ya seperti itu, diganti satu paket. Kalau enggak ya misalkan kalian mau lebih ringan lagi, ya cari yang bongkaran-bongkaran, ya. Ambil saja bagian ininya. Ya, yang terpenting di bagian ini karena di sini kan untuk proses pelepasan itu juga susah, ya, karena sistemnya penguncian seperti ini. Ya, itu dikunci. Ya. Jadi yang bahan-bahan itu yang bundar itu yang dinamakan dengan sistem otomatis tekanan, ya. Sama halnya kayak kompresor lah. Kalau misalkan kompresor tekanannya berlebih, ya otomatis dia itu akan dibuang anginnya. Ya, intinya cara kerjanya itu seperti itu. Nah, kalau misalkan mau lebih jelasnya itu adalah dengan cara apa? Ini di bagian yang kosong itu ditutup dengan jari seperti ini, ya, ditutup. Terus di sini itu ditekan, ya, ataupun di apa? Sembur. Nah, di bagian mulut kita itu berasa ada yang udara itu keluar, ya. Maka sudah dipastikan pada bagian ini dia itu keluar udara langsung lewat menuju ke bagian otomatis ini. Ya, dia itu keluar. Dan dipastikan ini rusak. Ya, dan dipastikan ini rusak. Oke, ya, setelah dilakukan proses perbaikan pada bagian fuel pump, kita coba untuk melakukan pengetesan kembali, ya. Di sini untuk tekanan full pump itu sudah mencapai ke 35 PSI, ya. Nah, kita akan mencobanya untuk mengecek apakah ini sudah normal atau belum. Oke, kita coba. Oke, ya, untuk kendaraan ini itu keluhannya berat dan di gas itu enggak kuat ataupun motornya itu nyalanya susah. Nah, oke, ini akan coba tegas. Nah, pegang. Ketika digas itu seperti ini, tertahan. Nah, untuk tekanan fuel pump itu masih lumayan, ya, di atas 30 PSI. Tetapi kondisi ini ketika digas berbet. Nah, buat kalian kalau misalkan mau melakukan pengecekan, yang paling utama adalah melepas di bagian ini dulu, soket yang ada di bagian EOT, ya, sensor EOT ini, engine oil temperature, ini dilepas, terus dicek lagi, nyalakan, nah, dan diengkol, terus coba langsung gas. Nah, ketika pada soket itu dilepas terus digas normal, ya, ini digas normal, tidak tertahan. Ini biasanya penyakit itu didapatkan dari injektor ataupun dari sensor EOT-nya. Ya, diantara dua itu. Kalau misalkan berbet, sensor EOT dilepas, cabut, terus bisa normal, itu berarti kemungkinan injektor ataupun di sensor EOT-nya. Ya, tinggal diganti satu persatu saja dulu. Intinya seperti itu, ya. Ya, lebih gampang untuk proses penanganannya. Oke, ini sudah dilakukan penggantian injektor. Ya, ini injektornya sudah diganti dengan merek ini KZR, ya, original, tetapi pakai yang Vario 125 karena ini minta boros, ya.
Jadi terlalu irit maka kendaraan itu bisa berbet. Itu sebenarnya permasalahan itu dari mesinnya, tetapi karena kondisi kalau bongkar mesin kan otomatis uangnya itu lebih banyak lagi ya, jadi kita ganti saja di bagian injektornya ya, paling hanya 160 ribuan. Yang penting ini udah bisa normal dan sudah tidak berbet kembali. Nah, ini kondisi pada bagian eot itu tidak diganti, yang diganti hanya injektor. Fuel pump ini hanya dibersihkan ya, karena tekanannya itu masih di atas 30 ya, kondisi mesin jalan. Dan ini ketika dilakukan gas ya sudah tidak berbet. Nah, jadi permasalahannya itu dari injektornya ini. Nah, dari injektornya itu yang sudah lemah. Nah, injektor yang sudah lemah. Nah, kalau misalkan kita ganti injektor baru tetapi menggunakan yang standarnya, itu biasanya juga masih problem ya, karena di mesin ini membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak ataupun suplainya itu lebih banyak. Jadi ini sudah normal ya. Oke, sudah bisa starter lagi ya, karena sudah ngisi apinya. Ya, jadi buat kalian kalau misalkan kondisinya seperti tadi berbet-berbet, tinggal diganti nih injektor pakai kode yang ZR.